Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di balik kemeriahan dan juga perayaan kemenangan kita semalam, ada berita duka cita yang mana ada seorang bobotoh katanya yang menghembuskan nafas terakhirnya yang meninggal dunia di VIP Barat gitu ya. Jadi sempat juga dibawa ke RSUD Ujung Berung, namun akhirnya memang sudah tidak tertolong. Dan kita doakan sama-sama, kita kirim saja doa yang mana ya mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi yang terbaiknya. Amin. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang sesuai dengan slogan Bobotoh gitu ya, Persib Till I Die. Jadi ya insya Allah lah semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar yang memang kita sempurnakan gitu ya daripada kabar yang semalam. Mungkin kalau di tribun itu atau di stadion itu riuh banget suaranya, sehingga ya memang menggelegar lah suara dari kanan, kiri, belakang, depan gitu ya. Selalu banyak Bobotoh yang suaranya tuh kesana sini gitu ya. Nah, ini kalau di dalam studio kan kita lebih jelas gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita coba sempurnakan berita yang semalam plus ada beberapa tambahannya teman-teman. Jadi tadi malam itu betul-betul kita update dari Bojan Hodak dulu sampai dengan sejarah yang diciptakan di GBLA. Baik, yang pertama, Bojan Hodak mengatakan bahwa pertandingan semalam dia tidak akan menyangka bahwa permainan Persib Bandung itu jauh melebihi ekspektasinya. Jadi Persib Bandung bermain sangat baik, bahkan sebetulnya bukan hanya 3-1 katanya, bahkan bisa lebih dari 3 gol yang bisa diciptakan oleh Persib Bandung gitu ya. Namun dia juga tidak menyangka, Bojan tidak menyangka bahwa Borneo FC akan bermain seperti itu katanya. Jadi ya pemuncak klasmen 10 kali tidak terkalahkan secara beruntun, tapi bisa dengan skor 3-1 ini ya cukup mengherankan untuk Bojan Hodak. Namun ya tetap kita syukuri untuk memperpendek jarak gitu ya. Dan Persib Bandung saat ini berada di posisi ketiga, Borneo FC dengan 33 poin, Persija Jakarta posisi kedua dengan 29 poin, Persib Bandung di posisi ketiga dengan 28 poin. Jadi beda 1 poin dengan Persija dan beda 5 poin dengan Borneo. Jadi semakin tipis. Dan jangan lupa juga teman-teman, di tanggal 14 Desember mendatang Persib Bandung masih punya tabungan 1 poin, 1 laga gitu ya. 1 laga menghadapi Malut United ketika bermain di Stadion Kiraha nanti di Maluku gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa merangsek ke posisi kedua ya, walaupun tidak mudah menghadapi Malut. Kita doakan yang terbaik saja. Tapi setelah ini kita harus kembali fokus katanya untuk menghadapi partai hidup mati di GBLA tanggal 10 Desember. Teman-teman, menghadapi Bangkok United ini tidak kalah krusialnya gitu ya. Sebelumnya ya memang Bojan mewanti-wanti bahwa saya lebih concern karena ingin menghadapi Persija daripada Borneo, dan tidak lupa juga lebih fokus kepada menghadapi Bangkok United di ACL. Jadi ya Borneo FC kemarin mungkin Bojan punya penerawangan, wah ini bisa lah diatasi di GBLA, dan ternyata betul gitu ya. Karena sebelumnya Bojan mengatakan Borneo FC ini bagus, tapi bagus ketika bermain di kandang saja gitu ya. Namun kalau memang bermain di luar kandang bisa lah kita mengambil hasil positif dan kebuktian gitu ya. Taktik Bojan Hodak berhasil di GBLA semalam, dan memang ada beberapa fakta dan data yang tersaji tadi malam. Bobotoh juga semua menyuarakan dari suara tribun utara sampai dengan timur gitu ya. Utara, timur, selatan, dan barat itu semuanya satu suara, yaitu stay strong Sumatera gitu. Jadi memang Bobotoh sangat peduli dan membuat satu koreografi yang memang
berkelas gitu ya, bukan hanya memamerkan sebuah pencapaian yang belum tentu tercatat oleh FIFA, apalagi tercatat oleh Federasi PSSI gitu ya. Namun tadi malam Persib Bandung di Tribun Timur, teman-teman dari Viking Persib Club membuat satu koreo yang memang itulah yang sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi bukan mengada-ngada, bukan mengaku-ngaku bahwa satu koreo itu betul-betul mewakili apa yang menjadi dasar Persib Bandung hingga saat ini gitu ya. Jadi ya itulah, teman-teman bisa melihat koreonya memegang piala yang memang pialanya itu diakui FIFA dan diakui oleh federasi kita gitu, oleh PSSI. Jadi memang tidak mengada-ngada dan ya itu realitasnya seperti itu, apalagi back to back gitu ya. Nah ini sedikit fakta dan datanya saja. Nah lalu yang selanjutnya teman-teman, untuk semalam juga menjadi sejarah bahwa untuk Ramon Tankyu itu betul-betul menjadi Ramon Tada sesungguhnya gitu ya, bahwa ya dia memecahkan telur. Sebetulnya bukan hanya satu gol, dia bisa menciptakan gol gitu ya. Sebelumnya ada beberapa peluang, dari mulai dia terkena tiang, lalu juga agak meleset sedikit gitu ya di tiang gawang di babak pertama. Nah ini memang agak ya harusnya bisa lebih dari satu, dan Bojan Hodak memang sudah memuji Ramon Tankyu, yang mana dia bilang inilah yang ditunggu-tunggu oleh bobotoh di seisi stadion. Lihat saja ketika Ramon mencetak gol itu seluruh GBLA bergemuruh katanya, dan itu memang benar teman-teman, kita rasakan langsung ketika Ramon mencetak gol itu semua bobotoh gitu ya berdiri di semua tribun. Saya lihat hampir semua tribun berdiri, apalagi di tribun utara gitu ya. Saya dan keluarga pun berdiri, kita tepuk tangan, itu rasanya gumaha gitu ya. Makanya emosional sekali waktu Ramon mencetak gol, bahkan pemain dari bench cadangan pun pada menghampiri lah, termasuk asisten pelatih dan semuanya. Jadi ini memang betul-betul momen yang spesial, dan inilah kenapa Bojan Hodak mempercayai seorang pemain yang memang terus dibela gitu ya. Kalau memang bermain baik ya dibilang baik, tapi kalau bermain tidak baik ya dibilang tidak baik. Tapi ya untuk Ramon Tankyu dari awal belum ada kata negatif dari Bojan Hodak, yang mana ya dia masih mempercayai Ramon, katanya bahwa ya dia sebetulnya pemain yang bagus, dia hanya perlu gol saja untuk menambah kepercayaan dirinya. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih percaya diri lagi gitu ya untuk Ramon Tankyu. Nah ada juga satu ulasan yang memang sempat terlewat lah. Yang pertama ini mengenai penjaga gawang teman-teman. Penjaga gawang, kenapa akhirnya Bojan tidak memasang Adam Priestback? Nah ini pertanyaan yang cukup banyak dari semalam itu. Nah si Fitrah. Nah ini teman-teman juga ada dua pandangan, kita coba ambil dari pandangan A dan pandangan B gitu ya. Kalau pandangan A, kita dari segi pelatih dulu. Pelatih memang mengatakan bahwa Adam Priestback ini tidak dimainkan atas rekomendasi tim pelatih katanya ya, dari Mario Jozic dan juga dari Imade juga menyatakan bahwa Adam Priestback belum siap. Yang lebih siap adalah Fitrah Maulana, karena untuk Teja Pakualam tidak bisa diturunkan karena ada sedikit cedera. Jadi di pertandingan selanjutnya akan bermain, tapi di semalam itu tidak bisa. Fitrah yang lebih siap untuk memainkan laga di GBLA. Nah itu dari pandangan A, pandangan seorang pelatih teman-teman. Jadi Bojan juga diskusi yang terbaik, ya udah masukkan Fitrah, dan bermain baik juga kata Bojan Hodak. Fitrah memang sudah menunjukkan kelasnya untuk membela Persib Bandung. Namun yang kita lihat di lapangan memang agak sedikit grogi di awal, dan itu benar ya. Ketika Fitrah melakukan wawancara tadi malam, dia juga bilang sedikit grogi katanya di pertandingan semalam, karena ini pertandingan besar, bermain di puluhan ribu bobotoh gitu ya. Dia sempat grogi tapi bisa mengatasi itu. Nah ini terbukti gitu ya, alhamdulillah. Memang apa yang dilihat di stadion langsung itu ya real gitu ya, apa adanya dan secara nyata karena di depan mata. Lalu yang kedua dari pandangan bobotoh. Pandangan bobotoh langsung tertuju, ada apa nih gitu ya, Adam Priestback tidak bermain, apakah karena masalah
indisipliner, yang mana kemarin Adam sempat terlihat katanya telat gitu ya datang ke lapangan sehingga dikira tidak menghargai waktu. Jadi gini teman-teman, ada sedikit kronologinya gitu ya. Kemarin Adam Priesbeck memang telat gitu ya datang ke stadion karena betul-betul GBLA macet. Bukan hanya di GBLA, dari mulai keluar tol Sumarekon, dari mulai Sumarekon juga jembatannya lagi dibenerin, ini ngantri panjang teman-teman. Dari Cimincrang, dari depan Polda Jabar pun sudah macet luar biasa. Jadi dari mana-mana macet, dari Derwati macet teman-teman. Jadi ya bis Persib mau lewat dari mana gitu ya. Makanya banyak pemain juga yang menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke GBLA, bahkan ada yang lari-lari dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ya kemarin dianggap tidak tepat waktu, kemungkinan gitu ya kenapa Adam Priesbeck tidak dimainkan, kemungkinan tidak tepat waktu, tidak datang briefing dan lain sebagainya, sehingga yang bilang lebih siap adalah Fitrah karena datang lebih awal gitu ya. Nah ini juga kita nggak tahu, hanya kabar yang katanya beredar gitu ya di teman-teman Persib, yang mana ya akhirnya dipasang Fitrah bukan Adam Priesbeck. Tapi ya sudahlah, apapun itu yang penting kita menang gitu ya tadi malam. Nah selanjutnya juga ada satu sejarah terbaru teman-teman, untuk target manajemen menaikkan jumlah kapasitas stadion itu sudah berhasil, bahwa dari 25.000 semalam ada 26.160 penonton. Ini luar biasa, entah bagaimana gitu ya bisa semakin bertambah. Apakah harus memang sebetulnya harganya naik loh teman-teman, tanpa disadari harga tiket Persib pertandingan menghadapi Borneo karena big match ini 130.000 ditambah biaya layanan 5.000, jadi 135 ya. Jadi 135 ini termasuk tiket yang mahal gitu ya di musim ini, yang sebelumnya hanya 115 gitu ya, 125, dan bahkan kalau early bird bisa 90.000, tapi menghadapi Borneo ini 135.000 dan sold out gitu ya, sold out sampai dengan 26.000. Ini lumayan, belum lagi yang kelas VIP dan kelas lounge gitu ya. Nah makanya mungkin di sini manajemen nanti akan membuat satu kebijakan baru gitu ya. Apakah bisa membuka stadion sampai dengan 30.000 atau ada beberapa kebijakan yang lainnya, karena untuk penukaran tiket pun di sini sangat crowded gitu ya teman-teman. Apalagi menjelang kick off ini, waduh ini macetnya luar biasa. Sekitaran GBLA banyak teman-teman, apalagi hujan gitu ya. Kemarin kita juga sempat kehujanan, jadi ya lebih menyibukkan lah petugas-petugas dan juga bobotoh di luar yang ingin masuk ke tribun. Nah ini mungkin ada satu solusinya di kemudian hari gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ini juga banyak ditanyakan teman-teman, dari mulai ya permainan Persib Bandung, apakah memang perlu penambahan pemain atau tidak. Nah itu nanti kita coba jawab di lain kesempatan, karena ini kan momen bahagia kita teman-teman, termasuk juga ya kemarin gitu ya ada beberapa hal yang memang terjadi di dalam stadion. Tapi itu intinya adalah untuk lebih menambah lagi kekompakan tim dari luar lapangan. Dari mulai teman-teman Bomber sudah mulai berdatangan di Tribun Selatan, makanya kita di babak kedua kita pindah ke Tribun Selatan. Babak pertama kita ada di Tribun Utara, jadi bisa merasakan atmosfer dari supporter yang memang berbeda arah gitu ya, tapi sama-sama tujuannya untuk mendukung Persib Bandung gitu teman-teman. Dan ya kita masih merasakan euforia kemenangan saja dulu ya hari ini, karena begitu banyak sejarah dan juga ada beberapa teman-teman yang ingin disapa. Kasihan dari semalam kita sudah membayangkannya, waduh udah sampai 350 teman-teman yang ingin disapa, tapi mungkin tidak semuanya, kita cicil satu persatu gitu ya. Dari yang pertama, dari akun Anakku FR, katanya ini yang selalu komen pertama. Mudah-mudahan komen pertama itu ditonton juga videonya sampai akhir ya, jadi tidak hanya komentar tapi ditonton juga videonya sampai akhir. Baik, dari akun Anakku FR di Tasik katanya, tapi sekarang damel di Kudus. Wah di Kudus produk rokok nih kayaknya di Kudus, tapi ya sukses lah gitu ya. Jadi orang Tasik
kerjanya di Kudus. Dari namanya nggak ada, nama akunnya aja nih, Anakku FR katanya. Lalu dari Boboko di Jakarta Timur, lalu ada juga Boboto di Cisitu Gunajaya Tasik, lalu dari Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Pangalengan, Bobotoh Dago, Bobotoh Kiara Dodot Garut, lalu dari Teh Gina di Batu Jajar, lalu ada dari Viking Banten Cisoka, lalu ada yang ingin kirim salam ke Viking Bandung Utara Tisandi Bundil, lalu dari Bobotoh Banyuwangi, Bobotoh Cinembai Kunti, Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, Bobotoh Viking Majenang, Bobotoh Lampung Barat, Bobotoh Cikotok Banten, Bobotoh Babakan Sari Cimahi Tengah, Kang Deni Konon, lalu dari Bobotoh Kabupaten Bandung Barat Paku Haji, lalu dari Boboko Pamulang Tangerang Selatan, Bobotoh Samarinda, Bobotoh Bonjopi Galunggung, Bobotoh Jonggol Bogor Timur Mang Uit, lalu dari Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, Bobotoh Sukabumi, Bobotoh Sancang Garut Kang Sumadi dari Boboko Balikpapan, lalu dari Bobotoh Pandan Sari Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Ciampel Karawang Timur Mang Engki Iming di Cirebon Ki Sunda. Lalu juga apa ini teh, ada yang ingin kirim salam dari Bobotoh Lewi Goong Nafas Konveksi katanya, lalu dari Bobotoh Luragung Kuningan Timur, lalu ada Abah Hari dari Jogja, Kang Udin dari Pleret Cirebon, Boboko Majalaya, Bobotoh Bandung Selatan Ciwidey, dan terakhir dari Bobotoh Sancang Garut. Hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan informasinya sampai gitu ya, dan menambah wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.